Let's go to the next part, listeners. Bagian 38 yang berjudul Memaksakan Kehendak. Seperti apa maksudnya itu? Mari kita dengarkan bersama-sama. Terlihat Martin masih sibuk menatap ke arah Kayla yang masih memfokuskan pandangannya pada layar ponselnya. Kayla terlihat sibuk memainkan ponselnya dengan sesekali melirik ke arah Martin. Martin yang mengetahui Kayla diam-diam curi pandang padanya pun tersenyum devil dan semakin menatap tajam ke arah calon istri kecilnya itu, yang terlihat sangat menggemaskan menurutnya. Martin semakin terpesona dengan kecantikan Kayla. Gadis yang baru beranjak dewasa itu memang berbeda dengan gadis kebanyakan yang suka memakai make up tebal dan lebih terkesan seperti dandanan tante-tante. Namun Kayla lebih suka polos tanpa make up. Martin terlihat tak bergeming menatap ke arah Kayla dengan tersenyum tipis, entah apa yang ada di dalam pikiran Martin. Dilihatnya secara detail, rambut panjang Kayla yang terlihat tak beraturan, mata Kayla yang sipit dengan hidung mancungnya, ditambah lagi bibir mungil dengan senyum manisnya, dan jika Kayla tersenyum, terlihat dua lesung pipi yang menambah kecantikannya. Sungguh membuat Martin hampir gila dibuatnya hingga membuat Martin menelan saliva. Mata Kayla melirik ke arah Martin dengan wajah masih mengarah ke layar ponselnya. Dilihatnya Martin sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Kayla semakin risih dibuatnya. Namun Martin tak memperdulikan apa yang dipikirkan oleh Kayla. Martin masih menatap Kayla dengan senyuman tipisnya. Kayla segera berdiri kasar dari kursi karena sudah merasa sangat terganggu dengan tatapan Martin. Dengan wajah merah padam karena menahan amarahnya, Kayla hendak pergi meninggalkan meja makan tersebut untuk mencari ayahnya. "Mau kemana kamu gadis?" ucap Martin dengan menatap lekat wajah cantik Kayla. "Apa urusanmu tanya-tanya? Aku mau mencari papa, karena sudah hampir setengah jam berlalu, tapi papa belum juga kembali," celetuk Kayla dengan bibir manyunnya. Martin pun menceritakan pada Kayla jika tadi Jordan berpamitan pergi lebih awal karena ada urusan mendadak. Kayla menatap ke arah Martin dengan memicingkan mata mendengar apa yang Martin ucapkan, seakan tak percaya jika dilihat dari raut wajahnya. Kayla segera melanjutkan niatnya untuk mencari Jordan. Ketika Kayla hendak melangkah pergi, terdengar bunyi ponselnya. Dilihatnya, nama yang tertera di layar ponselnya tersebut ternyata itu adalah Jordan yang menelpon. Kayla segera menekan tombol yang berwarna biru di layar ponsel tersebut. Jordan memberikan tahu Kayla jika Jordan ada urusan mendadak dan mengharuskannya keluar kota. Setelah mendengar ucapan Jordan, Kayla terlihat dongkol sembari mata masih terlihat menatap ke layar ponsel tersebut dengan tatapan kesal dan marah. Marah karena Jordan sengaja meninggalkannya dengan Martin di restoran tersebut. Martin pun masih terlihat menatap Kayla dengan tatapan datar dan tersenyum tipis melihat wajah lucu Kayla jika sedang marah. Menghela nafas panjang. "Kenapa menatapku seperti itu? Jika kamu lapar, habiskan makanan yang ada di atas meja. Jangan menatapku dengan tatapan sinismu itu."
gerutu Kayla dengan menaruh tangannya di perut dengan muka ditekuk. Entah mengapa Martin semakin gemas mendengar ucapan dan cara bicara Kayla yang terlihat polos dan lugu itu. Hingga Martin sangat sulit untuk memalingkan pandangannya dari calon istri kecilnya itu yang seperti bunga baru mekar. "Duduklah dan makan bersamaku," ucap Martin dengan menyandarkan punggungnya di kursi. "Aku tidak lapar, makanlah sendiri. Aku akan pulang ke rumah dengan taksi," ucap Kayla sembari memakai tas ranselnya. "Pergilah," ucap Martin kepada Pak Hendro dan semua pelayan restoran tersebut. Dalam sekejap, restoran tersebut terlihat sepi dan sunyi karena semua orang pergi masuk ke dalam dapur. Terlihat Martin mulai menarik tubuhnya dari kursi dan melangkah mendekati Kayla dengan langkah kecil. Kayla yang mengetahui Martin hendak menghampirinya pun segera membelakangi Martin hendak melangkah pergi. Dengan sigap, Martin segera memeluk tubuh Kayla dari belakang dan mengecup lembut rambut Kayla yang terurai panjang tak beraturan. Kelihatan Kayla sangat sulit melepaskan pelukan Martin karena tenaga Martin yang sangat kuat, hingga Kayla hanya bisa diam dan pasrah. Tak lama kemudian, perut Kayla mulai berbunyi karena cacing-cacing di dalam perutnya mulai minta jatah makanan. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Mendengar bunyi perut Kayla yang keroncongan, Martin terlihat menepis senyumnya. Wajah Kayla seakan tersipu malu karena kebiasaan buruknya mulai kambuh jika perutnya sedang lapar. "Makanlah dulu. Setelah makan, aku akan mengantarmu pulang," ucap Martin sembari membalikkan badan Kayla hingga mereka saling beradu pandang. "Jika aku tidak mau, lalu kau mau apa?" tantang Kayla dengan mata melotot. "Cup!" Tanpa berkata, Martin mencium Kayla untuk membungkam mulut gadis kecil itu. Kayla pun marah dan memukul dada bidang nan kekar pria tampan itu. Tapi percuma karena tenaga Martin sangatlah kuat. Hingga Kayla pun hanya bisa pasrah dan terdiam. Oke, that's it. Kita akan segera lanjut ke bab berikutnya, listener. So, don't go away, stay tuned. Eti Sulistiawati will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.